Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian ada hadis, dan saya tidak mempersoalkan dia sahih atau tidak sahih, karena dari segi matannya saya lihat sangat kuat, meskipun dari sanadnya sangat lemah. Bunyinya kadal fakru an yakuna kufran. Ini tidak dikasih air nih ya. Pelit sekali orang Pekalongan, air aja tidak dikasih. Ya, yang pertama saya apresiasi dulu lah. Terima kasih atas undangan. Dan yang kedua, saya merasa diwawancarai oleh Metro TV sama TV One, karena ada apanya nih? Ada sinarnya dan ini ada kamera. Ini serius nih ngerekamnya nih? Serius ya? Dipancarkan di TV mana ini? Oh, TV-mu. Oh, benar ya, serius ya? Oh, jadi Bapak dari TV-mu? Bukan? Oh, volunteer saya. Bapak dan Ibu, di suatu waktu di kantor PP Muhammadiyah, orang kampung saya dari Sumatera Barat berkumpul menghimpun dana. Yang hadir waktu itu adalah Pak Azwar Anas, Pak Fahmi Idris, dan Jenderal Aulin Jamin. Tiba-tiba salah seorang Profesor Doktor, namanya Profesor Doktor Hashim Jalal, Profesor Doktor Hashim Jalal ini bapak kandungnya Dino Patijalal. Ya, yang waktu pemerintahan SBY sangat dekat dengan SBY. Kemudian beliau juga jadi duta besar di PBB seperti bapaknya. Lalu dia bilang begini sama saya, kamu ini kan tokoh Muhammadiyah. Baca ini oleh kamu. Begitu, baca ini oleh kamu. Ya karena dia orang tua, ya saya masih muda waktu itu. Ya saya baca. Kaget saya. Ternyata yang beliau berikan kepada saya itu adalah sebuah pemberitaan di majalah Times tentang pidato dari Paus Paulus II, kalau saya tidak salah itu, yang sudah meninggal di Kalkuta, India. Belum dapat airnya, agak susah. Kenapa oleh apa mau tradisi tidak ada air minum? Bagaimana ceritanya? Ada. Tidak apa-apa, Pak. Jangan terlalu serius. Yang penting Bapak doakan saja saya supaya selamat, gitu aja. Isinya itu begini, Bapak. Kata Sri Paus nih, kita telah berhasil mengkristenkan benua Eropa. Kita telah berhasil mengkristenkan benua Amerika. Dan kita telah berhasil mengkristenkan benua benua Afrika. Abad ke-21 ini adalah abad bagi kita untuk mengkristenkan Asia. Jadi Indonesia ini, terima kasih Pak ya. Dua-dua aja sekaligus. Indonesia ini adalah bagian dari Asia tersebut. Jadi oleh karena itu Indonesia adalah bahagian dari Asia yang juga harus dikristenkan.
Itu begitu apanya itu. Sekarang pernyataan Sri Paus itu saya coba uji secara empirik. Sebenarnya usaha untuk mengkristenkan Asia itu termasuk Indonesia dimulai bukan sejak ngomongnya Sri Paus itu, tapi sudah dimulai sejak zaman Belanda. Tapi kesimpulan saya, kristenisasi di zaman kolonial Belanda tidak terlalu berhasil. Kenapa saya katakan tidak terlalu berhasil? Karena sewaktu kita memproklamirkan negara ini menjadi negara Republik Indonesia, jumlah umat Islam 95%. Bahkan ada yang menyatakan jumlah umat Islam itu 99%. Ya. Tetapi data tahun 2010 ini baru saya lihat tadi pagi di Wikipedia. Hasil sensus tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah umat Islam tinggal lagi 87,18% dari 230.641.326 jiwa. Jadi terjadi kenaikan sekitar 8% dalam rentangan waktu 70 tahun. Jadi 70 tahun umat Islam kehilangan anggotanya 8%. Kalau seandainya 140 tahun berarti kehilangan umatnya 16%. Ya kan? Kalau 210 tahun berarti kehilangan umatnya 24%. Jadi dalam hitung-hitungan saya ini, kalau sudah 300 tahun atau 2300, nanti tahun 2300, kemungkinan besar negeri ini tidak lagi seperti yang ada hari ini. Itu tidak lagi akan seperti yang ada hari ini. Kalau ada hari ini, kita berbangga-bangga bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak ingin mengembangkan kebencian ya. Menurut saya sah-sah saja orang Kristen ingin memperbanyak umatnya. Dan menurut saya adalah sah-sah saja umat Islam menambah umatnya. Karena memang agama Islam dan agama Kristen itu adalah agama yang bersifat mesianistik, yang bersifat misionaristik. Jadi memang mereka diperintah oleh agamanya untuk menyebarkan agamanya ke seluruh dunia. Sama halnya dengan kita juga diperintah oleh Allah untuk menyebarkan agama kita ke seluruh dunia. Jadi oleh karena itu dia diperintah oleh agamanya menyebarkan agamanya ke seluruh dunia, kita juga diperintah oleh Allah untuk menyebarkan agama kita ke seluruh dunia. Ya pasti di lapangan tabrakan. Ya pasti di lapangan tabrakan, tidak ada tidaknya tuh. Ya oleh karena itu supaya tabrakannya bisa terkendali ya perlu ada aturan yang mengatur, perlu ada kode etik kan ya. Belum lama berselang saya kebetulan juga di MUI Majelis Ulama Indonesia dipaksa untuk menjadi sekretaris jenderal. Kenapa dipaksa? Ya karena saya tidak mau. Betul. Tapi dua tokoh memaksa saya. Yang pertama Profesor Dr. Dian Samsudin memaksa saya jadi sekjen. Yang kedua Saudara Slamet Effendi Yusuf, mantan Ketua Umum GP Ansor. Yang memaksa saya karena ada sebuah ide yang ingin mereka usung
yaitu ide kebersamaan. Bagaimana caranya NU dan Muhammadiyah bisa bersatu. Dan tidak hanya NU dan Muhammadiyah, tapi bagaimana caranya ormas-ormas Islam bisa bersatu. Oleh karena itu waktu Munas di Surabaya, kalau ketua umumnya NU, sekjennya harus Muhammadiyah. Kalau ketua umumnya Muhammadiyah, sekjennya harus NU. Begitu kesepakatan kita. Dan ketika kita menyusun pengurus Majelis Ulama itu, prinsip representasi dan kompetensi juga kita masukkan. Artinya tidak hanya NU dan Muhammadiyah yang harus ada di MUI itu, tapi ormas-ormas Islam lain juga ada representasinya. Tapi yang kita dudukkan harus yang punya kompetensi. Jadi Bapak dan Ibu, saya kembali ke topik saya. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah umat Islam itu trennya menurun. Bahkan teman-teman dari yang tidak seiman dan sekeyakinan dengan kita sudah tidak percaya dengan angka ini. Angka yang menyatakan bahwa umat Islam 87,18%. Di data sini Kristen Protestan 6,96%, Katolik 2,9%, Hindu 1,69%, Buddha 0,72%, Konghucu 0,05%, agama-agama lain termasuk Yahudi juga ada di sini yang jadi penduduk itu 0,13%. Dan yang tidak menjawab 0,38%. Ya, jadi kesimpulan saya pengaruh atau jumlah penganut agama Kristen dan Katolik di negeri kita ini semakin bertambah. Apa kira-kira yang menjadi penyebab? Saya rasa banyak sekali sebabnya, dan salah satunya menurut saya ini karena lemahnya ekonomi umat. Itu menurut saya ini. Ya, ada tokoh namanya Jeffrey Winters. Dia adalah seorang guru besar yang objek penelitiannya banyak di Indonesia. Dia membuat kesimpulan begini. Barang siapa yang menguasai sumber daya material di suatu negara, maka dialah secara otomatis yang akan menguasai ekonomi dan politik. Gitu. Jadi barang siapa yang menguasai sumber daya material, dia yang akan menguasai ekonomi dan politik. Kalau ekonomi dan politik sudah berjalin berkelindan di satu tangan, nah ini saya kutip dari tulisan Pak Amin Rais yang mengutip juga dalam tulisannya di Republika ketika beliau mengkritik Pak Jokowi. Yang beliau kutip itu adalah namanya Milton Friedman. Kata Milton Friedman itu begini: bila kekuatan ekonomi dan kekuatan politik sudah menyatu di satu tangan, maka dia akan melahirkan pemerintahan yang tiranik. Pemerintahan yang tiranik itu adalah pemerintahan yang zalim. Sekarang banyak sekali keluhan-keluhan kita ya, bahwa ada ketidakadilan di mana-mana. Saya kemarin membaca WA, Pak, katanya itu dari Pak MH Ainun Najib. Ya, MH Ainun Najib didatangi oleh seorang petinggi di negeri ini, saya tidak usah sebut namanya. Ya kira-kira ya yang datang ini pertama minta pendapat, yang kedua melalukan misinya juga lah. Biasalah ya, wajar-wajar saja itu. Tetapi yang ingin hendak disampaikan oleh tokoh ini adalah, ini kenapa ini kok banyak sekali gejolak ini gitu. Kok banyak sekali demo ini, bagaimana protes kok banyak sekali. Ya kata MH Ainun Najib di bawah itu saya baca, Bapak jangan hanya lihat apa yang tampak oleh Bapak itu, tapi lihatlah apa yang ada di balik itu. Nah, yang ada di balik itu adalah ketidakadilan. Yang ada di balik itu adalah
adanya praktek-praktek kezaliman ya, adanya praktek-praktek diskriminatif gitu. Ada orang namanya Sidney John. Sidney John ini punya lembaga, saya lupa namanya, tapi lembaga ini melakukan riset atau penelitian dan sampailah kepada sebuah kesimpulan. Ini kok di Indonesia ini banyak sekali gerakan radikal, kok banyak sekali kegiatan-kegiatan yang intolerans. Apa sebabnya ini? Dalam kesimpulan lembaganya itu, saya tidak tahu itu apakah kesimpulan Sidney John-nya, tapi lembaganya itu menyatakan bahwa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah reaksi terhadap aksi yang sudah dilakukan sebelumnya, gitu. Seperti misalkan di Bekasi, di daerah Serang sana, kemudian di Bogor, di berbagai-bagai tempat. Itu menurut penelitian lembaga itu bukan umat Islam yang keras, tapi ada yang mendahuluinya. Tuh. Ada kawan-kawan kita dari yang tidak seiman dan saya keyakinan kita yang mendahuluinya. Nah, jadi oleh karena itu dari situ kita bisa membuat kesimpulan kalau seandainya negeri ini menginginkan adanya kesunyian dari tindakan intoleransi, menginginkan adanya kesunyian dari gerakan-gerakan radikalisme, maka segala sesuatu yang akan bisa menjadi penyebab bagi terjadi tindakan intoleran itu harus dihindari, gitu. Harus dijauhi. Dan yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan intoleran itu menurut saya yang itu adalah mereka. Dan kita ini selalu hanya menjadi tertuduh. Kita ini hanya selalu menjadi kelompok masyarakat yang tersudutkan. Bagaimana cara mereka untuk menyudutkan kita? Ketika kita bicara umat Islam harus memilih orang Islam sebagai pemimpin, mereka katakan kita intoleran. Ketika kita bilang bahwa kita harus memilih orang seiman dan sekeyakinan kita, mereka bilang kita anti kebinekaan. Begitu. Jadi begitu kita bilang dan kita menyatakan apa yang ada dalam ajaran agama kita, mereka bilang kita sektarianistik. Ini jargon-jargon yang mereka jadikan alat pemukul kita. Dan pemerintah juga ikut itu. Ikut-ikutan juga pemerintah atau oknum-oknum pemerintah yang beragama Islam ikut-ikutan pula menuduh kita. Ikut-ikutan pula menyudut-nyudutkan kita. Nah, yang agak menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah ketika ketika Ahok mengajak orang Cina agar memilih dirinya, pemerintah diam seribu bahasa dan tidak pernah ada kata-kata sektarianistik yang dicapkan kepada Ahok. Tidak ada kata-kata anti kebinekaan yang dicapkan pada Ahok. Ketika Ahok mengajak orang Kristen agar memilih dirinya, pemerintah juga diam. Tidak ada cap, ya, Ahok intoleransi, Ahok anti, tidak ada. Tetapi ketika orang pribumi mengajak memilih pemimpin pribumi, pemerintah bilang anti, bukan pemerintah nih, antek. Oknum yang ada di pemerintah itu bilang, yang sangat berpengaruh bilang, kita anti kebinekaan, kita anti keberagaman. Ketika orang Muslim mengajak memilih pemimpin Muslim, pemerintah bilang kita intoleran. Oknum pemerintah bilang kita intoleran. Media menyatakan kita intoleran. Itulah contoh pembodohan publik. Timbul pertanyaan, siapa yang melakukan itu semua? Ya,
Banyak pihak yang melakukannya. Tapi kalau ada orang melakukan sesuatu, berarti dia melakukan pekerjaan. Kalau ada orang melakukan pekerjaan, biasanya di setiap pekerjaan ada ujroh. Iya Pak ya? Ujroh apa itu Pak? Ada upahnya. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau ada orang menyatakan kata-kata yang kayak gini, umat Islam itu begini, umat Islam itu begini, umat Islam itu begini, dan dimintakan itu adalah orang Islam, berat dugaan kita orang itu menerima upah. Kenapa dia, dari siapa dia menerima upah? Dari yang mempekerjakannya. Siapa kira-kira yang mempekerjakannya? Ya, yang punya kapital, yang punya uang. Karena yang tidak punya uang tidak akan mampu mempekerjakan, tidak mampu menggajinya, karena gajinya besar. Tidak bisa dengan gaji PNS, tidak bisa itu. Gajinya harus besar. Oleh itu Bapak dan Ibu, jadi keadaan kita yang seperti ini apa sebabnya nih? Kok kita dibegini-beginikan oleh orang terus? Ya, kita mayoritas dalam jumlah, tapi minoritas dalam peran. Mereka minoritas dalam jumlah, tapi mayoritas dalam peran. Ya. Kita memang banyak, tapi kita tidak penentu. Mereka memang sedikit, tetapi memang mereka penentu. Mengapa mereka menjadi penentu? Nah tadi itu Jeffrey Winters bilang karena dia menguasai ekonomi. Gitu. Barang siapa yang menguasai ekonomi, kata Jeffrey Winters, bukan kata saya ini, maka dia yang akan menguasai ekonomi dan politik. Memang DPR itu isinya orang Islam saja. Tapi sepanjang pengetahuan saya, yang jadi anggota DPR itu tidak kaya-kaya amat itu. Yang jadi anggota DPR itu juga orang-orang yang punya banyak keinginan. Yang keinginannya tidak akan terpenuhi oleh gaji atau pendapatan yang dia perdapat sebagai anggota DPR. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya keinginannya terpenuhi? Ya harus dapat duit. Dari mana dia dapat duit? Nah, karena ada orang yang mengasih. Nah, siapa kira-kira yang bisa mengasih? Yang punya kapital. Nah, siapa kira-kira yang punya kapital? Ya bukan orang Islam. Bapak dan Ibu kalau baca majalah Forbes, ini sampai jam berapa ini Pak? Jam 7 ya? Nah, ada soal jawab? Ada tanya jawab? Di majalah Forbes terakhir diungkap tentang 50 orang terkaya di Indonesia. Saya lihat sudah nomor 1 sampai nomor 50. Yang beragama Islam hanya 6 orang. Kalau kata Pak JK begini, kalau ada 100 orang terkaya, kalau ada 100 orang termiskin, 90 orang pasti Islam. Tapi kalau ada 100 orang terkaya, maka yang beragama, kalau ada 10 orang terkaya, maka yang beragama Islam hanya 1. Gitu. Saya hitung dari 1 sampai 50 ketemu 6. Maaf ini pengajian Muhammadiyah kan ya? Tidak ada satu pun orang Muhammadiyah. Saya cari 100 orang terkaya, tidak ada satu pun orang Muhammadiyah. Saya cari 1 sampai 110 orang terkaya, nggak ada satu pun orang Muhammadiyah. Kalau gitu apa artinya Pak Narbas kemukakan ini? Kan tadi Jeffrey Winters bilang, kalau menjadi penentu di negeri ini, kuasai apa? Kuasai ekonomi. Ya, ternyata umat Islam tidak menguasai ekonomi. Apalagi Muhammadiyah. Gitu. Dari 50 orang tadi, saya hitung kekayaannya, kekayaan mereka dan kekayaan umat Islam yang 6 orang itu jumlahnya hanya 8, sekian persen. Jadi kita jumlahnya hampir 90%, hanya menguasai 8% di ekonomi kelas atas. Mereka jumlahnya hanya 13%, tapi menguasai 92%. Oleh karena itu Bapak dan Ibu,
Kalau jam tangan saya ini saya tarik, maka jam tangan saya ini akan bisa berantakan karena putus. Di mana kira-kira putusnya? Jam tangan saya ini kalau saya tarik terus dia akan akan putus dan akan berantakan. Kira-kira di mana putusnya? Dia akan putus di bagian terlemah. Jadi yang akan membuat jam tangan saya ini berantakan bukan bagian yang terkuat, tapi bagian yang terlemah. Yang akan membuat umat Islam ini berantakan bukan kekuatan yang mayoritas itu, tapi kelemahannya yang minoritas itu. Terutama minoritasnya dia di dalam bidang ekonomi. Apa yang membuat kita ini lemah dalam bidang ekonomi? Menurut saya minimal ada 3 penyebabnya. Pertama, kita miskin disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural. Kemarin saya pergi ke Batang, ketemu sama siapa namanya itu Pak Zaini? Yang cipta kapal. Jasianto ya? Casianto. Pak Casianto ini kepala SMP negeri di Batang. Dia mengeluh sama saya, Pak Narabas, kenapa kita ini tersudut terus, kita umat Islam tersudut, kenapa ini kita tertuduh terus? Lalu saya bilang, itu sebabnya karena kita miskin. Lalu dia cerita, dia berasal dari keluarga nelayan. Dan dia menceritakan bagaimana pahit dan getirnya hidup sebagai nelayan. Karena nelayan itu tidak bisa keluar dari kerangkeng kemiskinan itu, sebab hidupnya sangat tergantung sama pemilik kapal. Gitu. Apapun yang terjadi, yang untung hanya pemilik kapal, dan kalau ada rugi, yang menanggung ruginya adalah si nelayan tadi itu. Nelayan itu hidup terkungkung dalam struktur yang sangat-sangat kuat, yang itu berjalan bertahun-tahun, dan nanti kalau bapaknya sudah meninggal dilanjutkan lagi oleh anaknya kalau anaknya masih tinggal di situ. Nah, kemiskinan seperti itu disebut dengan kemiskinan struktural. Jadi dia miskin karena struktur hubungan ekonomi yang ada di kampung dia, di desa dia, di tempat dia itu ya seperti itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau di daerah Jawa Barat, di Kerawang itu, bapaknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin. Apa sebabnya? Karena bapaknya terikat dengan rentenir. Bapaknya meninggal dilanjutkan pembayar utangnya oleh pembayar utang oleh anak-anaknya. Ya kan? Tutup lubang lagi. Anaknya meninggal lagi dilanjutkan lagi cucunya. Tidak bisa keluar. Sehingga akibatnya mereka tetap miskin. Kemiskinan mereka itu namanya kemiskinan struktural. Dan ada lagi, kemiskinan itu disebabkan oleh undang-undang. Saya banyak sekali melihat fenomena orang yang tadinya cukup sejahtera akhirnya jadi miskin karena usahanya ditutup. Kenapa usahanya ditutup? Karena di dekat tempat dia bekerja itu, berusaha itu, sudah ada Indomaret dan Alfamart. Gitu. Jadi kehadiran Indomaret dan Alfamart yang dilindungi oleh undang-undang itu ternyata telah menciderai sebagian daripada rakyat kita yang tadinya sejahtera menjadi tidak sejahtera. Dan undang-undang yang ada di negeri kita ini nggak berpihak kepada yang di bawah. Jadi masyarakat kita ini bentuknya kayak piramid gitu. Atas sedikit, tengah agak lebih banyak, bawah yang sangat besar kayak piramid ini. Gitu. Nah, undang-undang kita mempertahankan bentuk masyarakat kita ini seperti bentuk piramid, tetapi puncaknya dengan alas piramid ini semakin melebar. Semakin melebar. Indeks Gini kita di zaman Pak Harto 0,35. Begitu Pak Harto lengser naik sampai 0,39, naik menjadi 0,41, naik menjadi 0,43. Apa artinya angka indeks Gini itu? Itu artinya begini. Di zaman Pak Harto 1% dari jumlah penduduk itu menguasai 35% ekonomi yang ada di negeri ini.
Tapi setelah reformasi 1% penduduk menguasai 41% ekonomi yang ada di negeri ini. Bahkan sempat mencapai angka 43%. 1% penduduk menguasai 43% ekonomi yang ada di negeri ini. Sementara yang 99% hanya menguasai berapa itu? 57%. 99% menguasai 50%, yang 1% menguasai 43%. Dalam bidang pertanahan lebih sadis lagi. Yusril Iza Mahendra di beberapa media menyatakan di Jakarta indeks gini tanah 0,82 atau minimal 0,72. Apa artinya? 1% penduduk di Jakarta menguasai 88% lahan, atau kalau saya tidak 88% lahan, 70% lahan. Kalau tidak 78% lahan, 72% lahan yang ada di Jakarta. Nah, siapa kira-kira itu Bapak dan Ibu? Yang 1% itu siapa? Ada orang Islam, tapi sedikit sekali. Yang banyak itulah kawan-kawan kita dari etnis China. Kenapa mereka yang banyak, Pak Narabas? Karena mereka yang kaya. Karena mereka yang bisa membeli. Kemarin teman saya, orang Jawa Tengah, dia punya tanah, sebidang tanah tidak terlalu besar di jalan Radio Dalam Kebaran Baru. Tanah itu dia sewakan. Kenapa dia sewakan? Saya tidak kuat Pak Narabas membayar pajaknya. Memang berapa bayar pajaknya setahun? 150 juta bayar pajaknya saja, 150 juta. Kalau anaknya pegawai negeri gaji 10 juta sebulan, bagaimana cara dia bayar pajaknya? Di Menteng Raya, bukan Menteng Raya, di daerah Menteng itu harga tanah sekarang sudah 200 juta per meter. Per meter ini sini berapa? Berapa ini sekitar di sini? Di Menteng itu 200 juta per meter. Pajaknya gila-gilaan itu. Nah, dulu ada orang-orang Islam yang tinggal di situ, ada orang-orang Betawi yang tinggal di situ. Tetapi dengan sistem perpajakan kita ini tidak akan sanggup membayar pajaknya, sehingga akibatnya apa yang terjadi? Dia jualah tanahnya, dia jualah rumahnya, dia minggir. Jadi gerak yang dilakukan oleh umat Islam adalah gerak menjauh dari pusat kota, sementara gerak yang dilakukan oleh teman kita dari etnis Chinese itu adalah bergerak ke tengah kota. Di Malaysia ada namanya Perdana Menteri Mahathir Mohamad, sudah mantan beliau. Beliau itu prihatin sekali dengan ekonomi negaranya itu. Karena jumlah umat Islam di sana 60% umat Islam di sana. Tetapi ekonomi yang ada di tangan Melayu itu hanya 5%. Hanya 5%. Tetapi begitu beliau menjadi Perdana Menteri, beliau membuat kebijakan. Apa kebijakan beliau? Membawa orang Melayu kembali masuk ke dalam bandar. Apa artinya kebijakan tersebut? Mahathir Mohamad ingin mencetak anak-anak Melayu ini menjadi pengusaha, menjadi pebisnis, menjadi pedagang. Nah, untuk mereka bisa jadi pengusaha, pebisnis, pedagang, mereka harus dibawa kembali ke tengah kota. Menurut saya itu juga seperti itu. Orang Betawi yang sudah minggir-minggir itu harus dibawa kembali ke tengah kota. Orang-orang Islam yang tadi sudah minggir-minggir dari pusat kota harus dibawa kembali ke tengah kota. Karena bisnis itu adanya di pusat kota. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, undang-undang di negeri ini, yang ada di negeri ini memang kurang berpihak kepada kita. Dan ketika kita mencoba untuk mengkritisi, mereka menyatakan ini adalah era kompetisi, ini adalah era persaingan. Ya, kalau seandainya orang miskin disuruh bersaing, berkompetisi dengan orang kaya, itu sama saja artinya menyuruh tukang becak adu balap di jalan tol, ya. Orang Islam naik becak, sementara mereka naik mobil Ferrari. Ya, waktu start memang sama, tapi detik kedua, detik ketiga ya udah jauh ketinggalan. Jadi oleh karena itu menurut saya ya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45, negara ini harus punya komitmen untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Tapi yang terjadi hari ini tidak seperti itu. Konstitusi kita sangat bagus, undang-undang yang ada di negeri kita, undang-undang dasar yang ada di negeri kita ini sangat bagus, tetapi prakteknya sangat jelek. Sistem ekonomi yang ada di negeri ini based on konstitusi, berdasarkan konstitusi adalah sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia. Bukan sosialisme versi Cina, bukan sosialisme versi Karl Marx, bukan sosialisme versi Uni Soviet. Sosialisme kita adalah sosialisme versi Indonesia, di mana dia berpedoman kepada 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada bersatu Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial. Tertulisnya begitu, tetapi prakteknya tidak seperti itu. Prakteknya sistem ekonomi kita ini liberal. Gitu. Setiap terjadi kebakaran di sebuah pasar yang dianggap strategis, yang tadinya dihuni oleh orang Pekalongan, dihuni oleh orang dari Solo, dihuni oleh orang dari Tasik, dihuni dan diisi oleh orang dari Padang, dari kampung saya. Tapi begitu terbakar dan dibangun, orang dari Pekalongan tersingkir, orang dari Solo tersingkir, orang Tasik tersingkir, orang dari Padang tersingkir. Bapak saya ini udah tua. Saya masuk ke Jakarta tahun 73. Saya ini orang Minang, orang Padang. Seluruh pasar di Jakarta tahun 70-an pasar orang Padang. Pasar Jatinegara pasar orang Padang, pasar Senen pasar orang Padang, pasar Tanah Abang pasar orang Padang, pasar Blok M pasar orang Padang, pasar Mestik pasar orang Padang, pasar Kebayoran Lama pasar orang Padang, pasar Santa pasar orang Padang. Tahun 70-an. Saya kalau berbelanja di pasar Jatinegara, di pasar Senen, di pasar Tanah Abang dengan berbahasa Padang saya sudah selesai masalah. Tapi kalau hari ini berbelanja di Jatinegara, berbelanja di Tanah Abang, berbelanja di Blok M dengan bahasa Padang, tidak ngerti orang. Karena pemiliknya sudah berubah. Pemiliknya matanya kayak begini. Tapi dunia terang oleh dia. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu, inilah realitas kita, undang-undang kita kurang berpihak kepada kita. Sistem ekonomi kita ini in fact-nya kenyataan adalah sistem ekonomi liberal, di mana yang kecil bertarung dengan besar, dan secara sunatullah atau hukum alam sudah diketahui siapa pemenang. Belum lagi bertaruh sudah tahu kita siapa pemenang. Karena pasar punya hukum sendiri, dia akan berpihak kepada orang yang kuat. Misalkan ini harganya 1.000, saya punya uang 500, Bapak karena kaya punya uang banyak 2.000. Ini harganya 1.000, saya punya uang 500 karena miskin, Bapak kaya punya uang 2.000. Siapa yang dapat ini? Yang kaya kan ya? Saya karena punya 500 harganya 1.000 enggak dapat saya. Ya begitulah pasar menyelesaikan masalah. Siapa yang kuat yang menang. Pasar dibakar atau pasar terbakar dibangun, harganya naik, siapa yang dapat? Yang sanggup membeli, yang punya uang. Nah, siapa yang punya uang? Ya mereka. Dari mana mereka dapat uangnya? Kadang-kadang dari kita, uangnya dari kita. Muhammadiyah, dari Muhammadiyah. Muhammadiyah taruh uangnya di bank. Oleh bank diakumulasi. Oleh bank dikucurkan kepada pengusaha. Pengusaha yang dapat adalah pengusaha yang tidak seiman dan tidak sekeyakinan dengan kita itu. Nah, kenapa mereka yang dapat? Ya kata mereka, laporan keuangan mereka bagus, usaha mereka bagus. Nah, teman-teman Anwar Abbas sudah dapat karena apa? Laporan keuangannya juga bagus, usaha panorama sudah bagus. Nah, itu aja terjadi terus menerus, sehingga yang kaya tambah kaya, yang miskin bukan tambah miskin, naiknya dikit, naik dikit akibatnya kesenjang. Ada peraturan Bank Indonesia, Bapak dan Ibu ya, kita bagi saja orang yang berusaha di negeri ini, kita bagi dua saja, usaha besar, usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah itu jumlahnya 99,99%. Itu jumlahnya. Usaha besar berapa jumlahnya? 0,01%. Peraturan Bank Indonesia membuat
kebijakan. Seluruh bank yang ada di negeri ini harus mengucurkan kredit dan pembiayaan kepada UMKM. Pada tahun ini dibuat tahun 2012. Di tahun 2017 minimal dana yang dikucurkannya itu untuk UMKM 20% minimal. Setelah kita cek realitasnya tidak ada yang sampai 20%, di bawah 20% semua. Jadi yang jumlahnya 0,01 dapat 80% dana dari bank. Kita yang jumlahnya 99,99% dapat hanya 20% dari bank. Adilkah ini? Tidak adil. Tetapi mengapa ini terjadi? Ya karena ada kebijakan yang seperti itu. Kenapa ada kebijakan yang seperti itu? Nah, ini tanpa menyebut nama, tapi salah seorang petinggi di negeri ini pernah menyatakan begini: tidak ada undang-undang yang berhubungan dengan ekonomi yang tidak dikangkangin oleh asing dan asing. Nggak ada yang tidak dikangkangi, semuanya dikangkangi. Bagaimana caranya mereka mengangkangi? Dengan membayar orang. Untuk apa mereka bayar? Untuk merubah redaksi kata-kata yang ada dalam undang-undang itu, supaya kata-kata yang ada dalam undang-undang itu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya ini pesimistiknya. Kalau kualitas anggota DPR kita hari ini masih kualitas seperti kualitas yang ada hari ini, maka menurut saya nasib umat Islam tidak akan berubah. Oleh karena itu apa yang harus kita usahakan Pak Andrabas? Yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan, menempatkan orang-orang yang baik-baik ke DPR itu, supaya mereka bisa duduk di DPR itu membuat undang-undang yang undang-undangnya adalah undang-undang yang berkeadilan, tidak yang ada seperti sekarang ini yang tidak berpihak, yang tidak ada affirmative actionnya kepada rakyat lapis bawah. Di sinilah bagi saya menariknya ucapan Saudara Hajrianto Yetohari. Saya dulu tidak sependapat. Bagi saya yang penting hanya ekonomi yang penting. Tapi kata Mas Hajrianto sama saya, Pak Andrabas, politik juga penting. Kenapa politik penting? Karena mereka lah yang akan merumuskan undang-undang. Oleh karena itu ke depan, kata beliau, kalau ada kawan-kawan kita yang potensial untuk menjadi anggota DPR, kalau ada kawan-kawan kita yang potensial untuk menjadi bupati dan wali kota, kalau ada teman-teman kita yang potensial untuk menjadi gubernur, kalau ada kawan-kawan kita yang potensi untuk menjadi presiden, kita Muhammadiyah harus dukung. Kita Muhammadiyah harus ikut membantu membiayai mereka berkampanye. Apakah berkampanye untuk pemilihan bupati, apakah untuk wali kota, untuk gubernur, untuk presiden, atau untuk menjadi anggota DPR. Kita biayai. Saya tanya, dari mana duitnya? Ya nggak ada. Jadi kalau seandainya Muhammadiyah hari ini dan Muhammadiyah besok tetap tidak punya uang untuk membiayai itu, maka politik di negeri ini tidak akan berubah. Maka politik di negeri ini tidak akan bisa melahirkan undang-undang yang sesuai dengan kita harapkan. Terus yang kedua Bapak, kelemahan kita atau titik lemah kita adalah dalam bidang budaya. Yang paling tragis, karena saya dekat dengan Muhammadiyah ini menurut saya budayanya tidak mendukung untuk menjadi orang kaya. Karena orang Muhammadiyah itu kebanyakan pengen jadi pegawai negeri sipil. Muhammadiyah itu kebanyakan pengen menjadi karyawan. Orang Muhammadiyah itu kalau akan mengambil menantu, dua laki-laki yang datang, pertama dibilang, kamu kerjanya di mana? Berdagang di Kota Pekalongan Pak. Ya sudah, nanti saya jawab ya. Satu lagi, kamu kerja di mana? Saya di Departemen Dalam Negeri Pak. Oh bagus, kamu saya terima jadi menantu.
Yang ini ditolak di mana tuh. Terus diberitahu, lamaran kamu maaf ya, belum bisa kami terima, gitu. Dengan berbagai-bagai alasan. Sebenarnya intinya adalah karena dia pedagang. Ya. Bagi mereka jadi pedagang itu tidak terhormat. Yang terhormat itu jadi pegawai. Ini Bapak dan Ibu harus dirubah ini. Muhammadiyah kalau ingin berbuat dan berkontribusi banyak di negeri ini, pandangan hidup yang seperti ini harus ditinggalkan. Silakanlah sebagian jadi pegawai negeri sipil, tapi jangan banyak-banyak lah. Gitu. Lalu apa yang akan kita lakukan Pak Narabas? Kita hijrahkan orang Muhammadiyah ini dari mentality sebagai employee, dari employee mentality kita pindahkan kepada entrepreneurship mentality. Kita pindahkan mentalitasnya dari mentalitas pegawai kepada mentalitas entrepreneur, gitu. Saya punya teman namanya Khairul Tanjung. Khairul Tanjung ini dokter gigi yang punya Trans TV, yang punya Bank Mega. Kakaknya namanya Khairil Tanjung, dokter kebidanan. Saya ini pernah direktur rumah sakit, melamar di rumah sakit saya. Ditolak oleh tim seleksi karena nggak lulus. Terus saya panggil, kenapa Anda tidak lulus? Ini alasnya ini. Mau nggak Anda ngikutin saya? Kalau Anda ngikutin saya luluskan. Siap Pak Narabas, saya luluskan. Bekerjalah dia di